Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Riset Ekuitas Merek Produk Kosmetik Emina. Yang beranggotakan saya sendiri Horidah dengan NIM 006, yang kedua ada Sakinah Priyandi dengan NIM 028, yang ketiga ada Aileen Graciela dengan NIM 029. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 5 subbagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima adalah penutup. Untuk bab pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, semakin tingginya kebutuhan manusia membuat para pengusaha memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk menopang proses produksi. Dengan tingginya perkembangan penggunaan internet di Indonesia, menjadi peluang yang besar bagi pelaku bisnis untuk dapat memasarkan serta mempromosikan produknya dengan lebih mudah. Salah satu industri bisnis yang berkembang pesat sampai saat ini yaitu industri kosmetik. Indonesia merupakan salah satu wilayah potensi dalam pengembangan pasar produk kecantikan, sehingga semakin banyak bermunculan brand-brand kosmetik yang baru. Hal ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Dengan banyaknya brand kosmetik yang semakin menjamur di Indonesia, sehingga membuat para pendiri brand tersebut berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan kosmetik para wanita Indonesia. Salah satu produk kosmetik yang populer dan banyak digemari wanita Indonesia adalah produk kosmetik merek Emina. Brand image, next. Brand image terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan menurut ANI dan Saputra 2018. Untuk mengukur citra merek Emina sebagai salah satu produk kosmetik yang sudah lama ada di industri kosmetik, diperlukan suatu riset pemasaran yang disebut dengan evaluasi terhadap ekuitas merek. Oleh karena itu, kami bermaksud untuk mengadakan riset terhadap ekuitas produk kosmetik merek Emina dengan lingkup penelitian yang lebih luas guna meningkatkan kualitas produk sehingga citra merek Emina dapat semakin meningkat di kalangan masyarakat baik dalam negeri maupun mancanegara. Next. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, bagaimana tingkat pengenalan konsumen terhadap produk kosmetik merek Emina. Yang kedua, apa sajakah atribut-atribut yang berkaitan dengan ingatan konsumen mengenai produk kosmetik merek Emina. Yang ketiga, apa sajakah atribut-atribut yang perlu diperbaiki dan dipertahankan dari produk kosmetik merek Emina. Yang keempat, bagaimanakah ukuran persepsi masyarakat terhadap kualitas yang dimiliki oleh produk kosmetik merek Emina. Dan yang kelima, bagaimanakah tingkat loyalitas atau kesetiaan konsumen terhadap produk kosmetik merek Emina. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis tingkat pengenalan konsumen terhadap produk kosmetik merek Emina. Yang kedua, menyelidiki atribut-atribut yang berkaitan dengan ingatan konsumen Emina mengenai produk kosmetik merek Emina. Yang ketiga, menyelidiki atribut-atribut yang perlu diperbaiki dan dipertahankan dari produk kosmetik merek Emina. Yang keempat, mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas yang dimiliki oleh produk kosmetik merek Emina. Dan yang terakhir, menganalisis tingkat loyalitas atau kesetiaan konsumen terhadap produk kosmetik merek Emina. Baik, selanjutnya adalah manfaat penelitian yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, bagi mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari terkait dengan mata kuliah riset pemasaran dan menambah wawasan mengenai analisis ekuitas merek pada real problem. Yang kedua, bagi pihak manajemen produk Emina yaitu sebagai landasan bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas produk sehingga citra merek Emina dapat meningkat di kalangan masyarakat baik dalam negeri maupun mancanegara. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai brand atau merek. Brand atau merek adalah salah satu bagian yang penting dalam suatu produk, di mana merek dapat menjadi suatu nilai tambah bagi suatu produk, baik itu produk yang berupa barang maupun produk berupa jasa. Hal ini sangat menguntungkan bagi produsen maupun perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha terus untuk memperkenalkan merek yang dimilikinya dari waktu ke waktu, terutama konsumen yang akan menjadi target dalam pasarnya. Sedangkan menurut Aker tahun 2010 menjelaskan bahwa
Merek ialah nama atau simbol yang mempunyai sifat membedakan dalam artian baik berupa logo, cap ataupun kemasan yang dapat mengidentifikasi suatu merek sebagai nama, istilah, desain, ataupun simbol yang mengidentifikasi suatu produk maupun jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu. Next. Selanjutnya ada produk Emina. Emina adalah salah satu brand lokal yang menawarkan berbagai produk untuk wajah dan kulit. Formulanya sendiri tergolong ringan di kulit sehingga cocok bagi para remaja atau orang yang baru pertama kali mencoba dalam menggunakan make up. Desain produk dari Emina juga terkenal cute and girly product mission. Ada beragam produk yang diproduksi oleh Emina sendiri dari make up, body care, dan juga skincare. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan Emina, terdapat 12 bestseller yang menjadi andalan dari produk Emina sendiri. Selanjutnya ada brand awareness atau kesadaran merek. Brand awareness atau kesadaran merek adalah kemampuan seorang konsumen dalam mengingat dan mengenali kembali suatu merek secara detail untuk melakukan pembelian, menurut Acker et al. Tahun 2013. Sedangkan menurut Kwan tahun 2001 menjelaskan bahwa brand awareness merupakan suatu pengetahuan akan keadaan sebuah brand yang dapat terpengaruh terhadap minat daya beli konsumen, di mana dengan hanya melihat dari suatu merek barang tersebut, maka pelanggan akan dapat mengenali dan mengingat produk itu, begitu juga minat daya beli pun otomatis akan muncul. Selanjutnya adalah brand association atau asosiasi merek. Brand association atau asosiasi merek merupakan segala sesuatu ingatan dalam konsumen yang berkaitan dengan suatu merek. Semakin tinggi asosiasi merek pada suatu produk, maka produk tersebut akan mudah dan selalu diingat oleh konsumen, dan konsumen juga akan setia terhadap produk tersebut. Selanjutnya, perceived quality atau persepsi kualitas. Kualitas adalah semua sifat dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi dari konsumen. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller pada tahun 2009. Menurut Sissow dalam Stephanus Rio pada tahun 2017, persepsi kualitas produk yang ada di benak konsumen terbentuk dari penilaian tentang keunggulan atau kelebihan dari suatu produk. Menurut Acker dalam Pandi Ciptono pada tahun 2005, persepsi kualitas merupakan harapan atas semua yang berkaitan dari kualitas atau keunggulan produk atau jasa yang dipersepsikan oleh konsumen. Selanjutnya adalah brand loyalty atau loyalitas merek. Brand loyalty merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada suatu merek. Semakin tinggi tingkat loyalitas pelanggan, maka semakin kecil kemungkinan pelanggan berpindah merek. Semakin besar jumlah pelanggan yang loyal, berarti nilai ekuitas merek produk tersebut juga semakin tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa loyalitas merek merupakan inti dari ekuitas merek. Selanjutnya adalah uji validitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran menurut Azwar pada tahun 1987. Menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi diukurnya. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Teknik pengujian SPSS yang sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate percent atau product moment percent dan corrected item total correlation. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajengan alat tersebut dalam menilai yang dinilainya. Metodenya seperti tes ulang, formula Vanala, Cronbach Alpha, metode formula KR20, KR21, dan metode ANOVA-Hayot. Metode yang sering digunakan dalam penelitian ini adalah metode Cronbach Alpha. Selanjutnya adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan suatu metode bagaimana cara mengumpulkan angka-angka, menggambarkannya, mengolah dan menganalisis angka-angka tersebut, serta menginterpretasikannya dengan memberi penafsiran-penafsiran atau dengan perkataan lain merupakan suatu metode tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan angka-angka dalam bentuk catatan dan
Untuk selanjutnya, bagaimana cara untuk menyajikan angka-angka tersebut dalam bentuk grafik untuk dianalisis dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan. Jadi, statistika deskriptif ini hanya membahas penyajian data yang tidak bertujuan untuk pengambilan keputusan yang bersifat general. Purposive sampling merupakan salah satu metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menentukan kriteria atau ciri tertentu untuk menentukan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini merupakan salah satu teknik non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kemudian masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, data dan sumber data. Data yang kami gunakan merupakan data kualitatif, yaitu data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara online dengan menggunakan Google Form. Untuk responden yang kami dapatkan sendiri, dalam pengisian kuesioner ini itu sebanyak 131 responden. Selanjutnya ada tempat dan waktu. Survei dilaksanakan di beberapa kota yang tersebar di Indonesia secara online selama 1 bulan terhitung dari tanggal 6 April 2021 hingga 5 Mei 2021. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono pada tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Indonesia. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tersebar di beberapa kota di Indonesia dengan kriteria jenis kelamin perempuan dan usia lebih dari 15 tahun yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling untuk dapat memberikan nilai yang lebih representatif. Selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu metode penarikan sampel non-probabilitas yang dilakukan dengan kriteria tertentu. Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Untuk langkah-langkah penelitiannya, yang pertama, menguji validitas kuesioner, yang kedua, menguji reliabilitas kuesioner, yang ketiga, melakukan analisis statistika deskriptif untuk mengetahui karakteristik responden dan gambaran umum, ekuitas merek kosmetik Emina, yang keempat, mengukur kesadaran merek atau brand awareness, yang kelima, mengukur asosiasi merek atau brand association, yang keenam, mengukur persepsi kualitas atau perceived quality, yang ketujuh, mengukur loyalitas merek atau brand loyalty. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Diketahui bahwa dalam penelitian ini, responden adalah konsumen kosmetik Emina yang berjumlah 131 orang di Indonesia, yang mana karakteristik berdasarkan umum terlihat bahwa jumlah responden yang paling tinggi adalah responden yang berusia 20-30 tahun, yaitu sebesar 70 responden dengan presentasi 53,8%. Yang kedua, karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan. Diketahui bahwa dari diagram tersebut, responden yang paling tinggi adalah pelajar atau mahasiswa sebesar 112 responden dengan presentasi 85%. Selanjutnya yaitu berdasarkan penghasilan rata-rata per bulan. Diketahui bahwa pendapatan rata-rata per bulan responden yang paling tinggi adalah kurang dari Rp500.000 sebesar 92 responden dengan 70%. Dengan presentasi 70%. Selanjutnya yaitu berdasarkan sumber informasi merek Emina, diketahui bahwa responden mendapatkan sumber informasi merek Emina yang paling tinggi, yaitu adalah dari sosial media sebesar 75 responden dengan presentasi 57%. Selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas yang dilakukan terhadap brand association uji validitas dilakukan dengan
menguji uji validitas privacy quality pada tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan. Nah, pada hasil tabel kedua ini dapat dilihat bahwa hasil uji telah valid karena nilai signifikansi terhadap nilai total variabel atau p-value dari tiap variabel adalah di bawah 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas. Nah, pada uji reliabilitas ini dapat dilihat bahwa nilai pada converge alpha melebihi nilai minimal converge alpha yaitu 0,6 sehingga semua butir pertanyaan telah reliabel. Selanjutnya adalah uji brand awareness. Dalam brand awareness sendiri terdapat 5 bagian. Yang pertama top of mind, kemudian ada brand recall, selanjutnya ada brand recognition, dan terakhir ada brand unaware. Dari hasil pengolahan data dengan SPSS, hasil pengukuran brand awareness, tingkat pengenalan brand Emina dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya dapat disusun demikian rupa dalam tabel berikut, sehingga dapat mempermudah dalam pembuatan piramida brand awareness. Berdasarkan tabel berikut, yang pertama top of mind, diperoleh hasil pengukuran top of mind sebagai berikut, yaitu Wardah menduduki peringkat pertama sebesar 39,7% responden, menyebutkan Wardah adalah merek pertama yang mereka ingat. Sedangkan Emina sendiri berada pada peringkat kedua, yaitu sebesar 27,5% responden menyebutkan Emina sebagai merek pertama yang mereka ingat. Kemudian ada brand recall. Berdasarkan tabel berikut, hasil perhitungan brand recall menunjukkan bahwa Emina berada pada urutan pertama, yaitu sebesar 12,95 responden, artinya sebanyak 12,95% responden dari keseluruhan responden menuliskan Emina pada ingatan kedua. Selanjutnya, pada urutan kedua terdapat Wardah sebesar 11,48% dan Makeover urutan ketiga sebesar 8,69%. Kemudian disusul oleh peringkat keempat sampai ke-13 seperti pada tabel berikut. Next. Selanjutnya adalah brand recognition. Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel berikut, terlihat bahwa terdapat 9,9% responden harus diingatkan akan keberadaan merek Emina. Yang selanjutnya adalah brand unaware. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel berikut, terlihat bahwa terdapat 1,5% responden tidak mengenali produk kosmetik merek Emina, maka 1,5% tersebut perlu diperkenalkan akan keberadaan produk kosmetik merek Emina. Next. Yang selanjutnya adalah piramida kesadaran merek atau brand awareness. Dari semua tingkatan tersebut, maka dapat dibentuk suatu piramida yang menunjukkan tingkat pengenalan konsumen terhadap produk kosmetik merek Emina. Tempat teratas adalah top of mind, dan yang paling bawah adalah brand unaware. Dari piramida tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pengenalan terbesar adalah top of mind, yaitu sebesar 27,5%. Kemudian brand recall sebesar 12,95%. Dilanjutkan brand recognition sebesar 9,9%. Dan sedangkan untuk tingkat brand unaware sebesar 1,5%. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat top of mind Emina sudah tinggi dibandingkan dengan kompetitornya. Selanjutnya adalah brand association. Brand association bertujuan untuk mengetahui hal-hal atau faktor yang mempengaruhi ingatan seseorang terhadap suatu merek. Next. Pada pengujian brand association sendiri, kita menggunakan analisis uji Cochrane. Uji Cochrane digunakan untuk mengetahui keberadaan hubungan antara beberapa variabel. Untuk pada penelitian ini, brand association-nya ada 16 variabel. Yang pertama ada harga terjangkau, yang kedua banyaknya pilihan variansi, yang ketiga sertifikasi produk atau jaminan kehalalan, yang keempat brand ambassador yang menginspirasi, yang kelima iklan yang menarik, yang keenam kandungan bahan baku yang bagus, yang ketujuh cocok bagi semua kulit, yang ke-8 hasil produk memuaskan, yang ke-9 kemasan praktis, yang ke-10 desain kemasan menarik, yang ke-11 image perusahaan, yang ke-12 produk kecantikan wanita yang paling dicintai, yang ke-13 produk tahan kosmetiknya lama saat digunakan, yang ke-14 expired produk lama, yang ke-15 produk memenuhi harapan konsumen, yang ke-16 diskon yang menarik.
pada uji Cochrane yang kita lakukan, yaitu terdapat 15 kali uji Cochrane, yang artinya yang mana dapat dari PPT ini diketahui bahwa alfanya adalah sebesar 0,034, sedangkan kami di sini menggunakan alfa 0,01 dengan alasan bahwa jumlah responden kami kecil dan populasinya besar, yaitu seluruh Indonesia. Maka diketahui bahwa kita menggunakan alfa 0,01, maka pengujian harus dihentikan karena alfa sebesar 0,034. Artinya, brand image suatu merek terbentuk dari asosiasi yang belum hilang dan ditambah dengan pengujian asosiasi terakhir yang diuji, yaitu tahap ke-14. Dengan bunyi hipotesis yang pertama, kemungkinan jawaban ya adalah sama untuk semua atribut, dan H1-nya kemungkinan jawaban ya adalah berbeda. Next. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan hasil analisis ini, variabel-variabel yang membentuk brand association dalam benak konsumen pada merek kosmetik Emina adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga terjangkau. Yang kedua, kemasannya praktis. Yang ketiga, banyak pilihan variansi. Inilah variabel-variabel yang mampu membedakan kosmetik Emina dengan merek lain. Karena dengan variabel-variabel inilah konsumen mampu mengidentifikasi kosmetik Emina dengan jelas, terutama pada pemilihan atau proses keputusan pembelian. Di samping itu, performansi dari variabel-variabel tersebut telah memberikan kepuasan terhadap para konsumen. Selanjutnya adalah perceived quality. Pada perceived quality ini dapat digambarkan diagram IP kosmetik merek Emina yang dapat dilihat pada gambar berikut, yang terdiri dari 4 kuadran, di mana kuadran 1 merupakan importance tinggi, performance tinggi, terdiri dari atribut harga terjangkau, sertifikasi produk atau jaminan kehalalan produk, kandungan bahan baku, diskon yang menarik, banyak pilihan variasi produk, expired produk lama, dan kemasan praktis. Atribut-atribut tersebut adalah atribut-atribut di mana konsumen merasa bahwa tingkat performansi Emina telah sesuai dengan tingkat kepentingannya. Hal ini berarti bahwa atribut-atribut inilah yang harus dipertahankan oleh Emina untuk mempertahankan tingkat kompetitifnya dalam pasar. Selanjutnya adalah kuadran 2, yaitu importance tinggi, performance rendah, terdiri dari atribut hasil produk memuaskan, mampu memenuhi harapan konsumen, daya tahan kosmetik lama saat digunakan, cocok bagi semua kulit. Atribut-atribut yang terletak pada kuadran inilah yang menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen Emina. Karena jika atribut ini dibiarkan lemah, maka besar kemungkinannya merek ini akan ditinggalkan oleh konsumennya, sehingga Emina harus memperbaiki performansinya pada atribut-atribut ini untuk dapat memperhatikan tingkat kompetitifnya. Pada kuadran 3, yaitu performance rendah, importance rendah, terdiri dari iklan menarik, produk kecantikan wanita yang paling dicintai pada slogannya, dan brand ambassador menginspirasi. Untuk atribut-atribut yang terletak pada kuadran ini dianggap memiliki prioritas rendah oleh konsumen, sehingga tingkat performance atribut tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya untuk kuadran 4, yaitu importance rendah, performance tinggi, terdiri dari image perusahaan dan desain kemasan menarik. Atribut pada kuadran ini berhasil menampilkan performance yang baik walaupun konsumen tidak begitu mementingkan atribut ini, sehingga sebaiknya pihak manajemen Emina sedikit mengurangi fokus pada atribut-atribut ini agar tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Kesimpulannya, hasil pengelompokan di atas menunjukkan bahwa masih ada beberapa atribut yang perlu dibenahi, antara lain hasil produk memuaskan, mampu memenuhi harapan konsumen, daya tahan kosmetik lama saat digunakan, dan cocok bagi semua kulit. Selain itu, ada beberapa atribut di mana pihak manajemen Emina sebaiknya mengurangi fokus perhatiannya, yaitu pada atribut image perusahaan dan desain kemasan menarik. Sedangkan atribut yang harus dipertahankan oleh Emina agar dapat unggul dalam pasar adalah harga terjangkau, sertifikasi produk atau jaminan kehalalan produk, kandungan bahan baku, diskon yang menarik,
banyak pilihan variasi produk, expired produk lama, dan kemasan praktis. Selanjutnya adalah brand loyalty. Brand loyalty sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Next. Yang pertama adalah switcher. Switcher merupakan konsumen yang sensitif terhadap perubahan harga. Dari perhitungan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen kosmetik merek Emina jarang berpindah merek karena faktor harga. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai sebesar 2,61, sedangkan yang benar-benar sensitif terhadap harga berjumlah 2 orang, yaitu sebesar 1,5%. Hal ini dapat memberikan harapan baik pada kosmetik merek Emina. Kemudian yang kedua ada habitual buyer. Habitual buyer merupakan konsumen yang membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan mereka. Dari perhitungan tabel berikut, dapat diketahui bahwa rata-rata dari konsumen kosmetik merek Emina yang ragu-ragu atau setuju, sehingga membeli kosmetik merek Emina berdasarkan kebiasaan adalah 3,46. Sedangkan yang benar-benar membeli kosmetik merek Emina berdasarkan kebiasaan ada 71 orang, yaitu sebesar 54,2%. Selanjutnya adalah satisfied buyer. Pada perhitungan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata dari konsumen kosmetik merek Emina yang merasa puas dan sangat puas adalah sebesar 3,74. Sedangkan konsumen yang merasa puas meskipun mengeluarkan biaya peralihan berjumlah 90 orang atau 68,7%. Selanjutnya adalah liking the brand. Dari perhitungan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen kosmetik merek Emina yang menyukai merek tersebut sebesar 3,71, sedangkan konsumen yang benar-benar menyukai kosmetik merek Emina berjumlah 80 orang atau 61%. Selanjutnya adalah committed buyer. Committed buyer merupakan keadaan yang paling diinginkan oleh setiap pemasar karena ketika konsumen mencapai tingkat ini, maka perpindahannya sangat kecil. Dari perhitungan tabel commit buyer yang di samping dapat diketahui bahwa rata-rata dari konsumen kosmetik merek Emina yang menyarankan atau mempromosikan kosmetik merek Emina adalah sebesar 2,97. Sedangkan termasuk dalam commit buyer merupakan sebanyak 32 orang atau 24,4%. Sehingga dapat digambarkan piramida seperti pada layar yang disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen kosmetik merek Emina mempunyai loyalitas tinggi. Hal ini dapat dilihat dari presentasi liking the brand, satisfied buyer, dan habitual buyer yang nilainya lebih dari 50% dengan masing-masing nilai sebesar 61%, 68,7%, dan 54,2%, dan jumlah commit buyer dan switcher hanya sedikit dengan nilai masing-masing sebesar 24,4% dan 1,5%. Jadi keterkaitan pelanggan terhadap kosmetik merek Emina sangatlah tinggi sehingga nilai ekuitas kosmetik merek Emina sangat tinggi. Sehingga yang selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan dari presentasi ini yang pertama, berdasarkan ekuitas brand awareness, produk kosmetik merek Emina cukup dikenal oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan sebanyak 27,5% responden mengingat produk kosmetik merek Emina di ingatan pertama, sedangkan 12,95% responden mengingatnya pada ingatan kedua. Selain itu, cukup dikenalnya produk kosmetik merek Emina juga dapat dibuktikan dengan hanya terdapat 1,5% responden yang tidak mengenal produk kosmetik merek Emina dan hanya terdapat 9,9% responden saja yang harus diingatkan kembali akan keberadaannya. Yang kedua, brand association atau hal-hal yang diingat oleh responden produk kosmetik Emina adalah harga terjangkau, kemasan praktis, dan banyaknya pilihan variasi produk. Selanjutnya, ekuitas perceived quality perusahaan kosmetik merek Emina menunjukkan bahwa terdapat atribut yang harus dibenahi oleh
perusahaan, yaitu hasil produk memuaskan, mampu memenuhi harapan konsumen, daya tahan kosmetik lama saat digunakan, dan cocok bagi semua kulit. Yang keempat, berdasarkan ekuitas brand loyalty, diketahui bahwa sebagian besar konsumen kosmetik merek Amina mempunyai loyalitas tinggi. Hal ini dapat dilihat dari presentasi Leaking the Brand, Satisfied Buyer, dan Habitual Buyer yang nilainya lebih dari 50% dengan masing-masing nilai sebesar 61%, terus 68,7%, dan 54,2%, dan jumlah konsumen commit buyer dan switcher hanya sedikit dengan masing-masing nilai sebesar 24,4% dan 1,5%. Maka kami di sini menyarankan berdasarkan hasil penelitian kami tentang pengaruh brand awareness, brand association, dan perceived quality, dan brand loyalty pada produk Amina kosmetik, maka saran yang dapat diberikan hendaknya di tengah persaingan yang semakin ketat ini, hendaknya para manajemen perusahaan Amina sendiri harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk yang sudah ada pada saat ini. Pada perkembangan yang pesat ini juga, kebutuhan pengguna dapat berubah-ubah dan harus cepat tanggap dalam merespon keinginan dan kebutuhan konsumen produk Amina. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.